Selamat pagi Tribuners. Siang ini saya bersama seorang apa yang nyebutnya artis, tapi juga politisi, pengusaha juga. Ya. Saya bersama Bro Giring Ganesha. Beliau sekarang memimpin PSI, partainya anak muda yang fenomenal. Terima kasih bos, dibilang fenomenal bos. Betul. Terima kasih. Gimana kabarnya Bro Giring? Bahagia dan sehat. Asik, mantap. Sudah vaksin belum? Belum, tapi kan saya kan ini penyintas. Oh, jadi iya. masih ada Jadi imun lebih dikit lah. Aman ya, lebih. Oke. Bro Giring, bagaimana sekarang Bro Giring mendefinisikan diri Bro Giring seperti apa? Ini pagi-pagi Tribuners jawab pertanyaannya langsung garis keras sih, dar gitu kan. Karena itu pertanyaan yang sangat filosofis ya. Dan itu kayak butuh perenungan yang banyak, iya kan bro. Jadi, wah ini panjang nih kayaknya ya. Jadi kalau saya mendefinisikan diri saya sekarang, ya. Apa atau siapa? Kalau saya lihat diri saya itu dari dulu memang punya mimpi yang besar, ya kan. Dan ketika diberikan tanggung jawab sebagai ketua umum, akhirnya saya coba untuk mimpi besar itu saya terapkan tidak hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kader dan simpatisannya Partai Solidaritas Indonesia kan. Oleh karena itu, ya kita pengen banget punya goal besar itu, yaitu di 2024 lebih jaya lagi. Lebih banyak lagi anak muda masuk ke parlemen dan juga lebih banyak lagi anak muda yang mau menjadi bagian dari proses perbaikan bangsa dan negara ini. Jadi kalau ditanya definisi seorang pemimpi besar dan seseorang yang selalu bersyukur dan seorang pribadi yang tidak pernah berhenti belajar hal-hal baru dan tidak takut dengan hal-hal baru sih. Masih menjadi musisi? Ya, musisi itu apa ya? Kalau udah lahir sekali dari musisi pasti sampai tua pasti jadi musisi. Ya. Jadi masih bikin lagu, masih. Kalau bikin lagu udah susah bro, udah susah. Karena bikin lagu kan jiwa harus tenang. Habis itu juga apa namanya suasana harus tenang. Sekarang jiwa saya kan masih mikirin gimana caranya bisa menang kan. Nah gitu. Sekarang kalau Bro Giring sudah memimpin partai ini, lebih suka mana? Lebih suka dipanggil siapa? Giring Niji atau Giring Ganesha? Kalau sekarang sih siapapun yang manggil saya, misalnya ada yang manggil Giring Niji juga masih, alhamdulillah masih di. Tapi lebih suka mana? Kalau dengan posisi baru? Kalau sekarang saya lebih prefer dipanggil Giring Ganesha karena memang ya almarhum bapak saya kan ngasih nama saya Giring Ganesha. Okay. Tapi memang susah ya menghilangkan nama Niji di belakang. Ya nggak apa-apa juga. Saya juga kalau masih dipanggil Bang Niji juga, ya saya happy aja bos. Ya. Karena memang munculnya dari situ kan. Iyalah. Bro Giring, ingat nggak saat pertama kali merasa ini politik ini jiwa saya nih? Kapan tuh? Mungkin saat saya pas nongkrong di toilet atau di mana gitu. Kalau nongkrong di toilet pas lagi bikin lagu. Tahu aja ya. Semua seniman kan kalau bikin lagu kan lagi nongkrong di toilet. Saya kan nonton banyak video-videonya. Terima kasih Mas. Kalau ditanya kapan itu, sebetulnya saya kan memang sudah tahu politik dan suka membicarakan politik ya, karena memang kedua orang tua saya membicarakan politik itu di meja makan kan. Karena almarhum bapak saya kan juga seorang wartawan, bro. Oh, iya kan. Mantap. Jadi ya itu hal yang biasa. Cuman kalau misalnya ditanya kapan sih detailnya gitu ya, mau terjun ke politik. Kalau waktu di awal-awal di Niji saya apatis ya terhadap politik ya. Ya politik ya gitu-gitu aja lah gitu. Ya udah gue ngeband aja deh gitu. Tapi benar-benar momentum bahwa ternyata politik itu sesuai dengan apa yang dibilang oleh sejarah, yaitu sebagai alat ya, sebagai instrumen
sebagai instrumen yang kalau dipakai untuk kebaikan hasilnya pasti akan baik. Instrumen kalau misalnya dipakai oleh orang-orang baik pasti hasilnya baik. Yaitu mata saya terbuka banget ketika ya Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta. Wah, perbaikan terjadi di mana-mana. Iya kan? Teratur, bersih, habis itu kawasan yang tadi banyak banjir jadi nggak banjir, ya kan? Terus pembangunan ada di mana-mana gitu kan. Saya lihat untuk politik kalau dipakai untuk kebaikan dan kebajikan hasilnya pasti rakyatnya akan sejahtera. Makanya mungkin momentum itu bahwa wah ini kayaknya saya mau masuk ke politik itu ketika pilkada DKI Jakarta. Oke. Yang pilkada Pak Anies ya. Karena waktu itu saya lihat bahwa politik dipakai untuk memecah belah. Iya kan? Dipakai itu sudah kenal PSI ya? Waktu itu cuman tahu-tahu aja karena sering melihat Raja Juli Antoni nemenin Pak Ahok kan. Oke. Iya kan? Ya cuman tahu-tahu aja lah. Cuman belum sempat ngobrol lebih dalam gitu. Ya akhirnya saya lihat bahwa ternyata politik kalau dipakai untuk memecah belah ya efeknya seperti itu gitu, bahwa ya waktu itu warga DKI Jakarta terpecah belah banget kan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk terjun karena melihat PSI, platformnya PSI, melihat Sis Grace Natali, melihat Bro Raja Juli Antoni, melihat Samara, melihat Bro Satya Chandra. Ngobrol-ngobrol, wah ini emang partai yang platformnya paling cocok nih sama saya. Yaitu sebuah partai yang didirikan oleh anak muda Indonesia yang tidak mementingkan ras, agama, suku, dan yang lainnya. Tetapi bagaimana dia bisa berkarya buat Indonesia, itu kita mengukur semua berdasarkan meritokrasi kan. Yang kedua adalah bagaimana partai ini didirikan agar semua orang yang memiliki kesempatan yang sama di demokrasi. Iya kan? Seperti yang saya bilang bahwa sekarang anggota legislatif kita ada yang tukang parkir, ada yang supir ojek online, ada yang anaknya tukang sampah. Ketika dia mau berjuang buat masyarakat, dia dipilih, dia pasti bisa melakukan begitu banyak perbaikan. Wah, ini cocok banget di platformnya. Kira-kira kapan memutuskan ini politik? Kayaknya ya habis pilkada ya. Habis pilkada itu. Itu waktu itu sudah vakum dari musik? Belum sih, belum. Belum ya? Belum. Bro Giring, ada nggak yang menentang keputusan Bro Giring waktu itu masuk politik? Ya awalnya istri saya lah pasti. Kenapa? Karena di saat itu juga beberapa minggu sebelum saya memutuskan masuk ke PSI kan saya sering sekali mengeluarkan video-video yang agak keras lah ya, mengkritik gitu kan. Takut lah ya. Terus habis itu ya biasa lah komen-komen netizen kan gitu kan. Tapi ada komen, ya kalau saya sih baca komen netizen mah biasa aja gitu. Cuman yang sampai ada yang ancam bunuh gitu-gitu, yang itu yang bikin istri saya takut. Ya. Netizen Indonesia gitu ya. Tapi lucunya begitu saya memutuskan untuk begitu saya di approach untuk menjadi ketua umum dan habis itu menjadi diusung menjadi calon presiden PSI, istri saya malah santai banget. Oh gitu. Dia malah santai. Santai itu karena sudah yakin dengan nggak akan terjadi apa. Oke. Ya karena ternyata begitu dia kesini ya netizen ya kerasnya memang di sosial media gitu. Dan kalau ketemu langsung saya yakin juga nggak akan mau, nggak ada yang berani tuh langsung gue bunuh lo ya. Yang ada malah minta foto. Iya kan, banyak kan minta foto. Gitu. Iya. Mentor politik utama siapa? Ya pasti senior saya di PSI. Ya. Pak Jokowi juga sering banget ngasih saya input setiap kali bertemu dengan beliau. Apa yang disampaikan Pak Jokowi? Yang paling diingat, yang kemudian menjadi semacam ini guideline saya sebagai politisi. Pak Jokowi bilang ini, ya Mas Giring, saya tahu bahwa Mas Giring tidak punya uang yang banyak lah. Satu-satunya cara untuk kalau termasuk sukses kan sebagai pengusaha enggak perlu. Iya, tapi kan ya masih ada yang lebih banyak lagi uangnya. Iya.
Jadi satu-satunya cara adalah harus siap capek. Makanya harus sering ketemu sama masyarakat. Ya udah, makanya sekarang dari bulan September 2020 sampai titik ini saya belum berhenti keliling Indonesia, bro. Kecuali kemarin berhenti ketika saya kena COVID-19, tapi sisanya jalan terus. Oke. Pernah nggak Bro Giring tanya ke teman-teman PSI mengapa Bro Giring yang dipilih? Ini pertanyaannya yang mendingan ditanya sama Sis Grace Natalie aja langsung, bro. Saya juga. Itu ada hal yang aneh banget kalau saya nanya. Guys, kenapa sih? Oke, lu pada nanya gue, itu jangan nanya gue. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Waktu itu Bro Giring yang dilamar atau Bro Giring yang melamar masuk PSI? Ada yang ngajak masuk? Oh, waktu dulu awal-awal. Muncul ya? Oh, gitu. Muncul. Jadi balik lagi bahwa waktu itu kan Sis Grace Natalie, Bro Rajo Juliantoni, Samara itu kan ketika pilkada 2024, pilkada DKI Jakarta terakhir itu kan sangat turun masyarakat, turun banget kan, dan ya di situ akhirnya kita dipertemukan lah di persimpangan jalan, dipertemukan, ya ngobrol-ngobrol, ternyata platformnya cocok ya gitu. Ya mungkin yang lucu sih ceritanya, dulu kan kalau ada PSI ada brosurnya lah. Iya. Kan fotonya semuanya cewek semua kan, yang cowok cuma 3 tuh, Bro Chan, Bro Jen, sama Bro Sum, ya kan. Sisanya kan cewek semua. Terus waktu aku kasih ke istriku, nih yang PSI yang, wah, isinya kok cewek-cewek semua. Istri saya cakep lagi ya. Istri saya tuh yang lucu gitu kan. Enggak, aman, tapi begitu udah ketemu Sis Grace, Sis Isyana, Samara, oh dia mah yakin, ini mah orang baik-baik semua gitu. Nah ini saya punya pertanyaan ini terinspirasi dari wawancara Bro Giring dengan Eka Kuntadi. Nah, Eka Kuntadi kan menyebut Bro Giring sebagai etalase ya. Ya kalau saya nyebutnya tetap sebagai frontman. Wah, kayak frontman. Enak ya, dong. Frontman. Pernah jadi frontman di band, sebuah band gede, kemudian jadi frontman di partai yang punya potensi untuk gede di masa depan. Nah, ada nggak pengalaman yang diambil Bro Giring sebagai frontman band, sebagai frontman Niji, kemudian diaplikasikan ke ketika sebagai frontman partai? Menurut saya pengalaman saya sebagai frontman band, menguasai crowd gede satu stadion gitu. Yang saya terapkan di PSI itu bukan hanya pengalaman saya di Niji, tetapi pengalaman saya di memimpin perusahaan saya juga kan. Oh, okay. Jadi kalau masalah panggung, di depan panggung, menurut saya ya saya sudah bertahun-tahun di atas panggung, jadi saya mengerti lah. Tapi sampai sekarang tetap masih belajar ya bro ya, untuk mengimprove orasi saya, mengimprove saya interaction dengan warga dan yang lainnya. Tetapi sebetulnya yang saya terapkan banget itu pengalaman saya memimpin perusahaan saya, dan itu saya terapkan di partai gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa setiap orang itu punya perannya masing-masing, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka kita harus jadi super team. Super team yang bisa saling mengisi. Saya kelebihannya di mana, kekurangan saya di mana. Akhirnya misalnya Bro Chan punya kelebihannya di situ, isilah. Nanti saya isi juga kelebihannya saya di tempat yang lain gitu. Oke. Saya terus terang ini banyak menggali ide-ide pertanyaan itu dari wawancara Bro Giring dengan beberapa orang. Terima kasih. Terutama yang ini memang beberapa YouTuber yang favorit saya. Salah satunya Ari Lasso. Di situ Bro Giring nyebut pernah merasa mentok ya di Niji sehingga ya gitu. Kira-kira kalau di partai nanti mentok nggak? Ada merasa mentok nggak? Kira-kira di partai merasa mentok apa enggak? Menurut saya sih dalam kurun waktu selamanya nggak akan pernah mentok, karena
tantangan zaman itu pasti kan berbeda-beda, Berubah-ubah ya. berubah-ubah gitu. Tetapi yang paling penting adalah niatan dan impian dan goalnya dulu nih untuk sampai 2024 kan. Yang penting kan PSI-nya jaya 2024. Habis itu dan disitulah tes terbesar ya sebetulnya. Sis Grace Natali sudah mewariskan sebuah partai yang luar biasa. Tugas saya di sini untuk memenangkannya di 2024. Dan mungkin nanti seterusnya menurut saya tugas ketua umum yang berikutnya akan jauh lebih berat untuk mempertahankannya. Belum mentok dari ganti kira-kira. Saya juga akan tahu diri begitu memang sudah saatnya turun ya, saya pasti akan turun. Itu yang paling penting supaya yang tua-tua belajar. Masa anak mudanya aja legowo yang tuaan. Gue gak ngomong itu loh bro. Oke. Mau tahu cerita Bro Giring tentang PSI, ya, kita akan masuk ke segmen berikutnya.